Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Ada suami istri terjadi perselisihan. Istri sudah merasa ditalak oleh suami, tapi sang suami merasa belum pernah menjatuhkan talak. Sampai sang suami bersumpah bahwa sang suami belum pernah menjatuhkan talak. Bagaimana status pernikahannya? Mohon penjelasan. Kalau suami memang yakin belum menjatuhkan talak, maka status pernikahannya masih sah menjadi suami istri. Karena talak itu ada di suami. Sedangkan suaminya yakin betul belum menjatuhkan talak. Keyakinan suami ini tidak bisa dihilangkan, digugurkan dengan keraguan. Kaidah usul mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang, tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Ya, suaminya yakin belum menjatuhkan talak, maka keyakinan suami inilah yang berlaku. Pernikahannya masih sah sebagai suami istri. Nah, dalam berumah tangga itu mbok yo jangan gampang-gampang toh. Apa sithik tak pegat kowe. Kalau udah begitu, dikit-dikit istrinya sudah nek ngoten man pegat kula, nantang suaminya untuk mencerai. Kalau tidak begitu suaminya mengancam mencerai. Ini rumah tangga semacam apa? Saling ancam untuk cerai, pegat, talak dan lain sebagainya. Padahal rumah tangga ngakunya ya beragama Islam, tapi sedikit-sedikit cerai. Oh, nek ramanut tak pegat. Begitu ramanut tenan, jatuh itu. Talak bergantung itu. Talak bersyarat. Maka Bapak Ibu ya, rumah tangga itu ada tujuan dari Allah. Itu yang harus kita raih. Itu yang kita usahakan. Dalam berumah tangga memang seringkali ada problem-problem. Namun untuk menyelesaikan problem itu bukan saling ancam pegat, ancam cerai. Nantang pegat, nantang cerai itu bukan solusi. Kalau dalam rumah tangga terjadi sering suami ngancam pegat, istri nantang pegat, nantang cerai, minta dicerai, terus seperti itu, rumah tangga itu jauh dari bimbingan Allah berarti. Ini patokannya seperti itu. Kalau di rumah tangga kita Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit kita mengancam cerai istri, sedikit-sedikit istri nantang minta cerai, berarti rumah tangga kita sedang jauh dari bimbingan Allah. Dalam rumah tangga kita tidak turun bimbingan dari Allah. Maka mau dibawa kemana rumah tangga ini? Kalau tidak ada bimbingan Allah dalam rumah tangga itu, jelas mustahil untuk meraih tujuan rumah tangga yang sudah Allah tetapkan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu mustahil. Makanya harus berbenah, harus berubah. Doa saja tidak cukup kalau suami maupun istri tidak mau berubah, masing-masing tetap seperti itu. Sing suami nantang pegat, sing istri juga nantang suaminya untuk mencerai. Kalau kedua-duanya tidak mau berubah dari dalam dirinya, Allah juga tidak akan rubah keadaan rumah tangga itu. Ya selamanya seperti itu. Padahal Nabi kita ngendika, fulan itu, seseorang itu
Idza tazawwajal 'abdu, seseorang itu kalau sudah berumah tangga, faqad kammala nisfaddin, sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maksudnya apa? Orang dengan berumah tangga menikah berarti pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan semakin terbuka lebar. Sedangkan untuk meraih surganya Allah itu harus dengan kebajikan, harus dengan kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan menuntun kita menuju surganya Allah. Nah, orang berumah tangga terbuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan yang cukup lebar. Suami berbuat baik pada istri dengan menunaikan kewajibannya, yang mana kewajiban suami itu menjadi haknya istri. Istri berbuat baik kepada suami dengan menunaikan kewajiban istri, di mana kewajiban istri itu hak suami. Tidak saling menuntut hak, tetapi saling menunaikan kewajibannya. Kalau kewajibannya masing-masing sudah terpenuhi, pasti hak masing-masing juga terpenuhi. Karena kewajiban suami itu hak istri, kewajiban istri itu haknya suami. Jangan mung pinter saling menuntut hak, tetapi tidak bisa menunaikan kewajibannya. Maka setiap suami baca pahami kewajiban suami. Jangan membaca kewajiban istri. Istri juga begitu. Baca dan pahami dengan baik kewajiban istri, kemudian tunaikan kewajiban itu. Jangan membaca kewajiban suami. Kalau masing-masing membaca bukan yang menjadi miliknya, nanti hanya pandai menuntut hak. Suami baca kewajiban istri, suami hanya pinter nuntut haknya. Istri baca dan paham kewajiban suami, istri hanya pinter nuntut haknya. Karena yang dipahami kewajiban suami, tidak paham kewajiban istri. Suami juga begitu, yang dipahami kewajiban istri, tidak paham kewajibannya sendiri. Maka bapak baca kewajiban jenengan, baca ayatnya, baca hadisnya, amalkan, pahami, amalkan. Ibu-ibu juga begitu, para istri baca dan pahami ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban seorang istri. Pahami, amalkan. Insya Allah dengan begitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan diridhoi oleh Allah. Turun bimbingan dari Allah, turun ridho dari Allah dalam rumah tangga itu, sehingga tujuan pernikahan yang Allah tetapkan bisa terpenuhi. Untuk sakinah, mawaddah, warahmah tidak harus kaya, nggak ada kaitannya dengan kekayaan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu pahami saja makna sakinah, pahami makna mawaddah dan warahmah itu, kemudian amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Tidak ada kaitannya dengan kekayaan dunia yang semu fana menipu ini. Tidak ada. Ya, ada lagi.